Memahami ayat Al-Quran ini harus betul-betul utuh. Kita harus menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Agar kita bisa utuh dalam menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka yang harus kita lakukan adalah menghafalkannya secara total. Karena kalau kalian menghafalkannya secara total, maka kalian akan tahu mengartikan wal asr itu harus dengan di surat Yusuf. Qala ahaduhuma inni arani aksirul khamra. Berarti untuk memahami wal asr aja kita agar memiliki pemahaman yang utuh harus juga memahami aksirul khamra di surat Yusuf. Kemudian innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang paling utuh dalam menjelaskan khusr di situ adalah surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Yang lain juga sudah ada. Misalnya di surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu. Tapi ayat itu tidak memberikan perspektif yang detil. Detilnya itu gimana? Ada di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Kalau kalian menghubungkan surat Al-Asr dengan surat Ali Imran ayat 85, ya sudah bisa, tetapi tidak detil. Yang detil ada di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Misalnya begitu. Nah, ini tadi kita membahas surat An-Nur ayat 32. Kalau kita pahami secara sendiri, maka kita akan terjerumus pada pemahaman yang keliru. Maka kemudian asal kawin, karena perspektifnya adalah kalau kawin jadi kaya, kalau nikah langsung jadi kaya. Padahal di dalam Al-Quran juga ada ayat kalau bercerai jadi kaya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 130. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Nah, kalau kita pahami dua-duanya, kita akan mengambil ini sebagai perspektif yang oleh Fazlur Rahman ini lebih tepatnya disebut sebagai spirit moral. Spirit moralnya apa? Satu, kalau urusan menikah, orang jangan takut-takut amat gitu untuk menikah. Kenapa? Dibandingkan dengan efek kalau tidak menikah. Kalau kalian tidak menikah, usia sudah berapa? 25, 27 tahun. Ya, hasrat seksual sudah nggak bisa ditahan. Tapi miskin, terus gimana? Ya nikah. Tapi ini tidak ada perintah untuk bikin anak, ya kan? Begitu. Nikah aja, nikah yang tujuannya untuk apa? Seperti di dalam hadis tadi itu. Manis taqa'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Karena kalau tidak menikah, tidak ada salurannya, nanti bisa terjerumus ke dalam al-fahsya, tindakan keji, berzinahan. Maka kemudian ya mesti melakukan pernikahan gitu. Nah, nanti kalian cari ya apa namanya asbabun nuzulnya ayat ini. Kalau ayat berikutnya memang kasusnya adalah kasus pemaksaan budak-budak itu oleh bosnya untuk melakukan pelacuran. Dulu dijual mereka. Sekali lagi, perempuan pada saat itu adalah properti. Budak itu budak perempuan ya properti juga jadinya. Jadi double properti malah. Wong perempuan biasa aja properti, istri itu properti. Ya, apalagi budak. Budak laki-laki maupun perempuan kan properti. Mau diapa-apain aja tergantung bosnya. Mau dibunuh juga ya tergantung bosnya. Seperti Bilal itu tadinya kan mau dibunuh sama bosnya. Ya, Sumayyah itu dibunuh oleh bosnya. Gitu. Karena apa? Karena itu miliknya, mau diapa-apain aja, itu tergantung bosnya. Jadi tadi itu wal asr itu harus dihubungkan dengan Al-Kahfi 103 sampai 105 dan juga Ali Imran ayat 85 di juz 3 halaman terakhir itu. Ya toh?
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu berarti kalian kan harus menguasai 30 juz. Wong posisinya ada di juz 30, yang satu di juz 3, yang satu di juz 30, yang satu di juz 16 loh gitu. Gimana kalau tidak hafal 30 juz? Ya nggak bisa. Ini yang menyebabkan pemahaman-pemahaman ini menjadi distortif. Kalau jangankan yang jauh letaknya, yang tadi malam aja. Yang tadi malam gimana? Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Kalian enggak baca, langsung menanyakan kasus yang di ayat tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surat Al-Isra ayat 44. Yang 42 dan 43 tidak kalian pikirkan. Maka kemudian jangankan perspektifnya, pertanyaannya aja keliru jadinya. Pertanyaan yang tadi malam itu ya sudah dipahami tadi malam? Sudah. Pertanyaannya jadi bagaimana tasbih orang kafir? Masa orang kafir bertasbih? Ya. Padahal ayat tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Itu adalah kritik Al-Quran, teguran Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir yang digambarkan di dalam 2 ayat sebelumnya. Itu Allah mengatakan, loh gimana kamu itu orang-orang kafir itu kok nggak mau bertasbih pada Allah, sedangkan semuanya itu bertasbih pada Allah. Loh gitu, malah kamu tanyakan cara bertasbih orang kafir gimana? Loh itu justru untuk mengkritik orang kafir yang tidak mau bertasbih, sedangkan semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Yang bukan manusia itu loh, itu ikut bertasbih pada Allah. Kamu yang manusia yang punya otak mestinya mikir bahwa Allah itu satu gitu. Kok tidak mau bertasbih, itu bagaimana? Tasbih itu artinya adalah menyucikan. Menyucikan itu artinya sinonim dengan kata ayo apa? Apa? Mengesahkan itu apa? Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran apa? Loh yang kaitannya dengan tasbih. Satu, lam yalbisu. Yang sekarang nggak pakai lam. Ikhlas. Loh gitu. Suratnya adalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dalam konteks itu ya surat Al-Ikhlas itu juga bisa disebut sebagai surat tasbih jadinya. Kenapa? Penyucian jadinya. Tapi nggak ada surat tasbih, itu nggak ada di situ. Maksudnya substansinya sama dengan tasbih. Kenapa? Coba perhatikan ayat-ayat tadi itu, 2 ayat sebelumnya. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Kemudian apa? Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Kemudian di ayat yang lain, kalau tadi itu kan pakai subhanahu, maha suci Allah. Di ayat yang lain, subhanallahi amma yasifun. Ya kan? Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan. Yang mereka sifatkan itu apa? Allah punya sekutu, Allah punya saingan. Wa ja'alu lillahi syuraka. Ya, jadi Allah digambarkan punya sekutu, punya saingan. Allah digambarkan punya anak. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa di surat An-Najm. Jadi Allah punya anak perempuan namanya malaikat. Kemudian Allah juga digambarkan punya anak laki-laki namanya Uzair oleh orang Yahudi dan Al-Masih oleh orang Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah.
Kemudian di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan, Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu maha suci dari apa saja yang mereka sifatkan itu. Mana ayatnya? Banyak ini, ya. Apa contohnya? Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, kemudian yang akhir-akhir itu, ya, subhanallahi amma yasifun. Tadi saya sebutkan. Kemudian wa subhanallahi rabbil alamin. Kemudian yang doa kalian yang paling ujung biasanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Oh gitu. Kenapa? Tadi itu Allah dibebaskan dari sifat-sifat yang dilekatkan padanya. Padahal sifat-sifat itu salah, Allah beranak, ya, Allah punya sekutu, Allah punya saingan dan lain-lain. Nah, memahami begini nih harus dengan perspektif yang utuh. Bagaimana agar punya perspektif yang utuh? Harus menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang seringkali ayatnya itu berurutan. Ya, seperti tadi malam surat Al-Isra ayat 42, 43, 44 nggak bisa dipeta-peta. Nah, yang ini jauh jaraknya. Surat An-Nur kita mengambil analog lagi dengan surat An-Nisa ayat 130. Surat An-Nur ayat berapa tadi? 32. Untuk bisa memahaminya dengan benar, maka kita harus menggunakan surat An-Nisa ayat 130 sebagai pertimbangan. Sehingga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat ini bukan ayat perintah mutlak, tapi ayat ini adalah ayat motivasi agar budak-budak tadi itu yang sudah meluap itu hasrat seksualnya, mereka tidak terlalu khawatir gitu. Maka kemudian seperti ini, ya. Terus apalagi? Ini kan berkaitan dengan bosnya, ya kan? Bosnya gimana? Wong yang diperintah itu bosnya kok bukan wangkihu, tapi ini waangkihu, waangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nah, kemudian tadi memahami kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Ma'ruf Amin caranya gimana? Ma'ruf Amin ini kan wakil presiden. Dia harus mengatakan begitu. Coba bayangkan kalau orang pada nggak nikah itu, gimana? Yang gagal siapa? Yang gagal siapa? Pemerintah. Loh begitu. Wah, ini banyak orang yang tidak berani menikah karena takut miskin. Kalau ada orang takut miskin berarti dia kehilangan harapan. Kalau dia kehilangan harapan berarti yang salah adalah pemerintah. Loh gitu. Karena berpikirnya struktural. Kalian kaya dan miskin itu aslinya itu pemerintah tahu. Kalian miskin itu karena kebijakan mereka tidak menguntungkan kalian, tapi mereka nggak peduli, gitu. Nah, maka kemudian ada banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah kemiskinan struktural, yang satu adalah kemiskinan kultural. Kalian ini kemiskinan yang mana kalian ini? Dua-duanya, ya kan? Kalian ini kemiskinan mengalami itu, mengidap kemiskinan kultural dan sekaligus struktural. Nah, kan harus paham dulu. Nah, Pak Ma'ruf Amin harus bilang begitu. Kenapa? Karena dia wakil presiden. Itu udah menikah aja optimis, loh gitu kan? Tugas pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu ya membuat anak buah jadi optimis. Kalau nggak bisa melakukan yang optimal beneran, yang dilakukan adalah membuat kalian jadi optimis dalam hidup. Begitu. Yang penting optimis. Walaupun optimisme itu nanti tidak didukung oleh realitas, idealitasmu itu tidak ditopang oleh realitas. Begitu. Nah, kalau saya berbeda lagi. Itu. Karena saya juga punya kepentingan. Kepentingan saya apa? Kepentingan saya nggak mau dibilang gagal. Kalau kalian habis dari sini kuliah S2, miskin, menikah dengan orang miskin lagi, maka kemudian jadilah keluarga miskin baru. Kalau jadi keluarga miskin baru, nanti saya terus dapat apa, ya kan? Saya dapat duit sekarang enggak, terus nanti itu enggak dapat nama baik, terus saya dapat apa? Terus gunanya apa?
Kalau hanya melahirkan orang-orang miskin yang kemudian ditanya, kamu dulu sekolah di mana? Saya kuliah di UIN sambil mondok di Monas Institute. Loh kok kamu miskin? Bukannya di situ diajari kaya? Bingung kamu jawabnya, ya kan? Dan kemudian orang mendata. Monas Institute diteliti. Monas Institute itu jargonnya cerdas, kaya, berkuasa, berilmu, berharta, berkuasa. Tapi ternyata santri-santrinya nggak ada perubahan. Yang berubah cuma cara berpikirnya, tetapi cara hidupnya nggak pernah berubah. Maka justru kemudian menyebabkan mereka ini jadi orang-orang stres, ngomongnya besar, tapi aksinya kosong. No action, talk only. Pokoknya kalau ketemu sama anak-anak Monas Institute itu, kita diajak diskusi sampai lapar. Nah, habis diskusi nggak ada apa-apanya. Begitu, kan gawat kalau begitu itu. Nah, di masa yang akan datang yang harus terjadi adalah kalian kaya, ya. Nah, suka kaya, menikah ini perempuan-perempuan yang ada di sini yang juga siap untuk kaya. Begitu. Kalau kaya sama kaya ini, ya jadinya makin kaya, gitu. Gampang urusannya, gampang, ya. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gini, sebentar. Saya pengen begini. Kita itu